Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Muhammad Ada Deandra dengan NIM 2511110166. Saya dari kelas F 2025. Di sini saya akan membedah tentang perusahaan Gojek. Kenapa saya memilih perusahaan Gojek? Karena saya juga pernah bermitra sama halnya seperti perusahaan Gojek, tapi saya lebih ke pengantaran food ataupun aspek itu driver Shopee Food. Nah, di sini ada profil tentang Gojek. Gojek adalah pangkalan ojek konvensional di Jakarta 2010 dengan call center sederhana yang bertransformasi menjadi platform super aplikasi regional yang memproses jutaan transaksi harian. Tahap pertama yaitu apa aja sih sistem informasi yang ada di aplikasi Gojek. Sistem informasi yang ada di aplikasi Gojek itu ada 3 diantaranya adalah pilar utama Gojek. Yang pertama adalah ada customer aplikasi, yaitu aplikasi front end pelanggan untuk melakukan pemesanan ride hailing, food delivery, dan logistik yang mengintegrasikan sistem pencarian dana, sistem rekomendasi berbasis perilaku konsumen. Yang kedua ada driver aplikasi, yaitu sistem front end bagi mitra driver. Tujuannya untuk apa? Untuk navigasi rute berbasis peta interaktif atau GPS, penerimaan pemesanan instan, serta pelacakan histori saldo dan skema poin. Yang ketiga ada GoBeach. GoBeach adalah portal untuk mitra UMKM-nya. Tujuannya untuk apa? Untuk mengetahui persediaan makanan, mengetahui harga, serta memantau analisis omset berbasis berkala. Nah, di sini juga ada sistem informasi yang dimana itu adalah cara kerjanya. Yang pertama itu adalah GoPay Payment Gateway, adalah informasi pembayaran digital masif yang melakukan pemesanan otorisasi transaksi instan secara zero kontak, manajemen saldo e-wallet, serta pelaporan rekonsiliasi dari dana bank mitra. Yang kedua adalah Dynamic Dispatching Engine, yaitu mesin penentu keputusan otomatis berbasis kecerdasan buatan atau AI. Sistem ini bertugas untuk mengkalkulasi rute tercepat, sistem navigasi tentang kemacetan jalan, serta menetapkan tarif dinamis berdasarkan fluktuasi permintaan pasar. Nah, di sini ada matrik analisis sistem informasinya, yang dimana customer aplikasi untuk pelanggan, driver aplikasi untuk mitra driver, GoBeach persen untuk mitra persen, GoPay System untuk pelanggan dan merchant, dan Dispatching Engine untuk back end server. Nah, di sini soal selanjutnya bagaimana jika perusahaan Gojek atau aplikasi Gojek itu tanpa adanya sistem informasi? Jawabannya, Gojek akan mengalami kelumpuhan total. Karena apa? Karena Gojek ini adalah penyedia jasa berbasis digital, yang dimana digital itu perlu adanya sistem informasi. Karena sistem informasi ini sangat berguna bagi aplikasi Gojek untuk apa? Untuk mematching penumpang, pelacakan GPS, dan transaksi keuangan. Yang dimana hal ini menunjukkan bahwa sistem informasi ini bukan lagi sekedar alat bantu bagi aplikasi Gojek, melainkan core atau jantung untuk operasi ojek itu sendiri. Nah, selanjutnya bagaimana dampak finansial, hukum, reputasi, dan operasional jika terjadinya kebocoran data. Tentunya bagi finansial itu Gojek akan mengalami denda yang cukup besar dan juga hukuman yang cukup besar, yang dimana itu tertera pada Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi UU PDP. Sedangkan pada reputasi, Gojek ini akan
menghilangnya kepercayaan bagi pelanggan, yang dimana pelanggan atau publik akan bermigrasi ke kompetitor yang lain karena pelanggan ini tidak mau datanya bocor sehingga pelanggan berpindah ke kompetitor yang lain. Selain itu juga fraud dan penipuan ini akan merajalela di dunia digital jika terjadinya kebocoran data. Soal selanjutnya, apakah Gojek perusahaan Gojek atau Gojek ini adalah perusahaan teknologi? Jawabannya iya, karena fondasi dan aset dari Gojek itu sendiri adalah berupa intellectual software platform, data science serta jaringan kode, bukan dari kendaraan fisik. Gojek bukan hanya sekadar perusahaan transportasi, melainkan perusahaan teknologi dan juga perusahaan penyedia platform. Jadi bisnis utama mereka itu adalah menghubungkan supply dan demand melalui kekuatan data. Jadi bisa disimpulkan bahwa Gojek ini adalah perusahaan teknologi. Selanjutnya, apa arti filosofi ini? Siapa yang memiliki formulasi maka adalah juaranya di era modern ini. Arti filosofi ini adalah bahwa aset fisik tidak lagi menjadi penentu dominasi pasar. Di era modern, kepemilikan data, perilaku konsumen, dan pemanfaatan adalah kunci keunggulan kompetitif. Nah, kalau di Gojek itu data yang dikumpulkan Gojek tidak biarkan mentah, tetapi data tersebut diolah untuk memprediksi perilaku konsumen. Contoh nyatanya yaitu di sini ada optimasi surga pricing. Adalah Gojek menggunakan algoritma penawaran instan untuk menyesuaikan tarif di area sibuk demi menarik minat driver berkumpul melayani demand. Contoh yang kedua di sini adalah rekomendasi pintar GoFood, yang dimana data selera historis pelanggan dianalisis untuk menampilkan rasio yang terdekat dan meningkatkan potensi pembelian hingga 40%. Nah, di sini yang ketiga itu ada deteksi fraud atau akun palsu, yang dimana Gojek ini mendeteksi pola GPS mencurigakan secara otomatis, memblokir perilaku Gojek yang menggunakan tuyul demi menjamin persaingan sehat di ekosistem Gojek itu sendiri. Nah, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.